Belum apa-apa, AHY udah jual janji ke tenaga honorer. Janji manis mulai ditebar AHY untuk mencari simpati dari masyarakat. Salah satunya adalah dia berjanji bakal mengangkat tenaga honorer menjadi PNS jika Demokrat berhasil menang pemilu 2024. 500.000 tenaga honorer hari ini nasibnya tidak menentu. Sehingga saya sampaikan kalau Partai Demokrat naik kembali ke pemerintahan, maka mereka akan menjadi PNS. Kata AHY dalam Rapimnas Partai Demokrat di JCC Kemais lalu. Rujukan yang dipakai AHY adalah Partai Demokrat punya sejarah memikirkan nasib pegawai honorer dan para PNS. AHY lagi-lagi pamerkan apa yang pernah dilakukan SBY terkait nasib mereka. Dia mengklaim pada periode 2004-2014 ada 1 juta lebih tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS. Sedangkan sejak Jokowi memimpin pada 2014 hingga saat ini, masih ada 500.000 tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PNS. Kita nggak perlu melebih-lebihkan, ini data. Tapi kita tersenyum miris saat ada yang mengatakan seolah-olah baru sekarang. Padahal ini pekerjaan semua, pekerjaan lintas generasi, katanya. Begitulah kalau anak tidak punya prestasi tapi mau jadi capres atau cawapres dengan memamerkan prestasi bapaknya. Sungguh memalukan sekali keluarga ini. Bahkan ada tagar yang memuji-muji AHY tapi isinya semua adalah pencapaian SBY. Ini adalah strategi yang sangat murahan. Ibarat kamu mau mempromosikan produk, tapi kamu banggakan produk orang lain. Ini tidak nyambung dan ada kesan stres dan putus asa. SBY disebut lebih memperhatikan nasib rakyat. Masyarakat diklaim rindu pemerintahan SBY dan Demokrat. SBY diklaim banyak membangun infrastruktur. SBY diklaim berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Berhasil menurunkan rasio utang dan banyak lagi. Kalaupun iya, lantas buat apa? Toh SBY tidak bisa lagi ikut Pilpres 2024 dan anaknya mau disodorkan ke publik. SBY dan AHY beda sosok. AHY masih tidak punya apa-apa di politik. Lihat saja kalau tidak percaya. Strategi yang dipakai AHY tidak akan jauh-jauh dari janji muluk kepada warga. Lihat saja nanti, cara paling mudah mendapatkan dukungan warga adalah memberikan janji manis melebihi gula. Mungkin ada banyak skema subsidi yang diperluas, karena inilah yang dipakai SBY untuk menjaring simpati publik, tapi dalam jangka panjang membuat mereka lebih manja. AHY mungkin akan lebih frontal lagi, karena sangat bernafsu untuk menjadi pemimpin. Apalagi sudah ada seruan agar AHY duet dengan Anies untuk Pilpres 2024. Anies juga bertipe agak sama dengan AHY, suka menjual janji setinggi-tinggi yang biasanya kemudian dilunaskan dengan sedikit-dikitnya. Dari dulu sampai sekarang banyak masyarakat yang masih belum cerdas dan menggunakan nalarnya untuk berpikir lebih jauh. Dijanjikan ini itu langsung percaya begitu saja. Begitu dilepahin dan habis manis sepah dibuang, barulah mereka sadar. Sayangnya sadar hanya sementara. Besoknya dijanjikan sesuatu yang manis-manis, nalar mereka kembali sakit. Anies banyak cuap-cuap. Kemampuan kerja tidak sebanding dengan ucapannya yang bombastis. Apalagi AHY. Duet ini sangat cocok dan serasi, tapi dampaknya untuk Indonesia bisa mengenaskan. Yang satu, pamer hal yang receh-receh. Yang satu lagi juga cuma pamer kehebatan bapaknya yang sebenarnya tak ada hebat-hebatnya sama sekali. Bersama mereka, akan membuang-buang anggaran untuk hal yang tak diperlukan. Yang satu suka memboroskan anggaran dan kelebihan bayar. Yang satu lagi, ada keluarga yang terkenal dengan label mangkrak. Kalau dua orang ini bersatu, bukannya mengerikan. Tidak ngeri sih, tapi konyol aja. Kalau ada banyak yang mendukung orang ini mungkin seperti kata Pak Tua, Sengkuni, silakan, periksa akal sehatnya. Kalau ada kader, simpatisan atau pendukung fanatik itu bisa dimaklumi. Otak mereka udah susah menerima penjelasan. Tinggal masyarakat bagaimana menyikapi ini, terutama masyarakat kecil dan menengah ke bawah. Mereka tidak sadar kalau selama ini selalu jadi komoditas politik, dimanfaatkan lalu ditelantarkan. Barulah kali ini terjadi, tapi mereka tidak sadar. Mereka tidak paham kalau ada pemimpin tak becus yang paling menderita selalu mereka. Masyarakat menengah atau kaya tidak akan banyak terpengaruh.
Yang miskin akan terjepit kalau pemimpinnya cuma jualan janji. Camkan itu baik-baik. Bagaimana menurut Anda?